Ya, kalau kita berbicara tentang perempuan atau wanita di Indonesia, memang banyak sekali kemudian peran dan kiprah dari perempuan Indonesia yang sangat berjasa dan Betul. memiliki apa ya peran yang besar dalam membangun negeri. Salah satunya juga sudah hadir di Halo Indonesia kali ini dua orang wanita yang sangat luar biasa. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan ibu-ibu cantik ini. Mereka sangat luar biasa menginspirasi, terutama untuk pendidikan kalangan marginal di Indonesia. Oke. Dan kita juga akan menyambut, tapi sebelum kita menyambut, kita saksikan tayangan berikut. Sekolah Darurat Kartini Ibu Kembar digagas oleh dua perempuan asal Yogyakarta, yaitu Sri Irianingsih dan Sri Rosyati. Dilahirkan dari keluarga berkecukupan, tak membuat saudara kembar ini hidup dengan kemewahan tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Namun ibu kembar justru memiliki kepedulian pada pendidikan anak-anak prasejahtera dan anak jalanan. Di atas sebuah tanah negara, mereka mendirikan sekolah kembar tahun 1990. Sekolah Darurat Kartini Ibu Kembar yang berada di bawah kolong jembatan Ancol ini dibangun di atas tanah milik PT KAI. Bangunannya cukup sederhana, hanya sebuah rumah yang terdiri dari satu ruang utama besar dan dua ruang kecil untuk menyimpan karya anak didik dan menjadi dapur. Selain itu ada pula taman kecil untuk anak-anak belajar bercocok tanam. Saya udah gak sabar untuk memperkenalkan. Gak usah diperkenalkan juga semua orang sudah kenal dengan Bu Rosi dan Bu Rian. Halo Bu Rosi, Bu Rian, apa kabar? Cantik-cantik, selalu cerah, selalu ceria, selalu mesona, dan selalu membawa aura yang positif. Ya, selalu kembar memang dari lahir ya. Kalau kita ke Bu Rosi dulu, Bu Rosi, ini kalau kita berbicara tentang, kan baru saja kita memperingati International Women's Day, kemudian baru kemarin ya, terus kemudian kalau ibarat kata, perempuan itu punya sosok atau peran yang sangat penting, khususnya di Indonesia dalam hal mendidik anak-anak, terutama pendidikan. Nah, ini kalau kaitannya perempuan dan pendidikan di Indonesia seperti apa sih, Bu Rosi? Kaum perempuan pendidik tidak hanya di keluarga, tentunya kalau sudah anak-anak sudah selesai di dalam anak kandung maksudnya, bisa di luar. Kita bisa yang membutuhkan seperti Watunas, anak-anak jalan, anak terlantar, itu kita bisa ikut. Tetapi seperti dikatakan Bu Dina tadi, memang di pemerintahan Indonesia perlu seorang polisi yang bisa berbicara isyarat. Karena kalau ada masalah perempuan yang cacat tentunya, jadi bisa bicara, bisa komunikasi, jadi tahu, jadi tidak terus ya sudah karena enggak tahu kan. Kalau bisa bahasa isyarat kan tahu. Oh, yang dikeluhkan yang seperti ini, dia ada perlakuan seksual dan sebagainya. Kalau nggak ada, jadi polisi harus bisa bahasa isyarat. Itu supaya menangani hukumnya dengan benar. Betul. Kalau Ibu Rian sendiri seperti apa nih? Mungkin kalau kita ngomongin pendidikan lebih khususnya, melihat sekarang pendidikan dibanding zaman dulu, mungkin Raden Ajeng Kartini kan berjuang untuk kesetaraan pendidikan bagi anak-anak perempuan juga. Kalau sekarang apakah pendidikan itu memang sudah setara atau masih perlu dilihat lagi, diperbaiki lagi? Sebetulnya setara sih, sudah kan kita juga punya menteri perempuan, presiden juga perempuan. Hanya perempuan ini adalah mempunyai kodrat mendidik, selain anak kandung juga mendidik generasi agar kita tetap Indonesia itu kuat tentunya, karena generasinya kita didik. Yang jelas itu perempuan mendidik, ya mendidik warganya, mendidik tetangganya, luas lagi mendidik generasi. Yang paling belum ini ya di pedalaman. Di pedalaman, pedalaman, perbatasan. Itu SDM guru harus ditingkatkan karena guru kan paling tombak paling depan untuk mendidik anak generasi. Nah, itu kita buat dulu yang baik, kita majukan SDM-nya. Dan di kantong-kantong seperti perbatasan, pulau terluar itu sangat belum merata lah. Ya. Karena di sana saya melihat itu bapak-bapak tentara yang menjaga perbatasan itu yang mengajar. Yang mengajar mereka. Semua mengajar. Karena guru tidak ada yang mau di sana. Misalnya guru di yang kemarin di Papua yang bergejolak itu enggak ada. Guru kita kirim ke sana 10
orang dari Akademi Indonesia, Sekolah Darurat Kartini, tapi hanya 2 tahun setelah itu pulang. Oh, pulang. Ya. Oke. Kita kirim lagi susah loh. Susah. Oh, susahnya kenapa itu? Ada Ya tantangan kan kita apa? tidak bayar. Oh, oke. Dia sekolah di Akademi Indonesia tidak membayar. Setelah kita kirim ke pedalaman Papua, Untuk mengabdi ya Bu ya? mengabdi 2 tahun. Jadi belajar 2 tahun, dia mengembalikan 2 2 tahun tahun. tidak kita bayar. Tapi bupatinya sangat baik. Dibayar. Mereka dibayar 6 juta dan setiap hari dikasih 50.000. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang perhatian dari pemerintah daerah sendiri, kalau ke Bu Rian seperti apa ini? Takut kalau di sana itu kan ada yang kriminal itu, yang Kriminal bersenjata. kriminal bersenjata. Itu kan gurunya diperkosa. Kan dia takut yang ke sana harus laki-laki. Makanya kita ngirimnya juga laki-laki. Tapi supportnya seperti apa pemerintah daerah untuk Ya. khususnya pendidikan? Tapi Oh, baik. baik, cuman enggak ada yang Ya, berani loh. SDM-nya yang ke sana SDM-nya tidak nggak mau. ada. Iya. Kalau warga lokal sendiri yang kemudian punya Nah, skill. itu kita ambil kan dulu 10 kita ambil. Terus kita Setelah selesai 2 tahun di sini kita kembalikan, tapi kan ya enggak cukup. cukup nah kan. itu ya. Kemudian perjuangan, Perjuangan ya. Bu Rosi dan Bu Rian Berarti kita dalam- harus tetap berjuang. Ya, tetap berjuang dalam- mendidik ini Generasi jadi dari guru sana lah. ke sini Tapi- kembali lagi. Yang menarik adalah berjuang dengan begitu beratnya sampai ke pedalaman Papua, 3 dekade sudah dilalui. Ya, Nanti kita betul. akan membahas bagaimana kemudian suka dukanya selama 3 dekade ya. Oh, Tapi iya. setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Saya selalu senang dan bahagia kalau ketemu Bu Rosi dan Bu Rian. Selama break tadi pun kita seru banget ya Iya, ngomongin bagaimana kemudian perjuangan Bu Rian dan juga Bu Rosi selama perjalanan 3 dekade ini. Kita akan coba tanyakan sedikit flashback mungkin bagaimana apa yang dirasakan, kalau bisa dibilang apa yang bisa disimpulkan dari 3 dekade 3 ini, dekade ya. suka dukanya seperti apa. Kita ke Bu Rian terlebih dahulu. Bu Rian, gimana ini 3 dekade? Tapi masih semangat. Kayaknya 3 dekade yang lalu penampakannya seperti ini, sekarang masih seperti ini juga masih Awet fresh muda fresh, ya. awet muda gitu. Sudah kurang lah tenaganya. Kurang sedikit aja. Ya, cuman kalau sukanya itu kita bisa mendidik anak-anak generasi sekarang sudah pada kelihatan ya, jadilah tidak jadi gelandangan, tidak jadi pengangguran, dan dia berguna untuk nusa dan bangsa. Cuman susahnya lah itu kita Apa? pindah berapa kali itu? Pindah Sempat berapa digusur kali? ya, Bu? Iya, 5 jadi- kali kita. 5 kali. Nah, di Tadinya situ. kita punya 5 di kolong-kolong tol dan ngajarnya baca tulis tahun 90. Tapi tahun 97 digusur semua. Terus kita pertahankan 1 di Ancol, digusur. Dengan janji waktu itu kan Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI itu Bu Murni. Dengan janji anak-anak itu dimasukkan di sekolah negeri. Saya dengan senang hati, dengan sukaria, ayo pindah sekolah negeri semua. Tapi sampai di depan sekolahan tidak boleh masuk. Yang masuk cuman 3 3 anak. anak. Yang lainnya tidak boleh semua, beratus-ratus itu. 600 lebih itu. 600 lebih, karena kita punya 5 sekolah itu semuanya 3.033 sampai dapat muri. Oke, 3.000 Nah, ya, iya. Bu. Tapi kita pertahankan yang 600 ini dan 200 dari mana-mana, yang sekolah lain di situ semua. Harus kita pertahankan. Kita pindah di lahan kosong pakai tenda Kopassus. 10 tenda Kopassus kita pinjam, tapi dikasihkan. Yang masang juga Kopassus, sekolah lah. Hanya berapa bulan pindah lagi. Ih, kompak. Nomaden ya. Tapi kita semangat baja ya waktu itu, kalau tidak tetap mendirikan tenda, berarti ini sekolahan bubar dan anak-anak mau kemana? Zaman itu sekolah masih bayar. Betul. Nah, miskin semuanya, jadi ya sudah tetap di situ, masak di situ, sekolah di situ, pakai tenda. Kalau hujan angin ambruk semuanya. Tapi karena anak yang laki-laki gede-gede banyak, ya yang mendirikan dia. Oke, jadi kerja Pindah sama lagi, ya. pindah lagi, akhirnya kita pindah di rel kereta api Pergudangan. Di situ Di situ lah. Lumayan 6 tahun. lumayan 6 tahun. Gusur lagi. Tapi saya malam-malam dapat
telepon dari Pak Ahok. Nah, Oke. Terus kita Minta apa, Bu? saya tidak minta apa-apa, saya bilang saya Minta tempat minta tempat untuk anak-anak sekolah. Nah, tapi enggak dapat. Terus diuruskan sama wartawan Ajat itu. Nah, kita dapat tanah dari PT KAI. Nah, sudah dapat, ada Pak polisi datang. Kok enggak pindah-pindah? Iya kan belum bisa bangun. Oh, gampang sudah kita bangun. Terus dibangunkan dengan Sriwijaya Air. Dalam waktu 2,5 bulan kita udah pindah sekolah yang bagus. Berarti yang sekarang sudah menetap ya, Bu. Sekarang Ya. sudah menetap. Kan punya surat. Iya. Tapi dari jalan perjalanan perpindahan itu tadi, itu yang tertekan psikologisnya adalah anak-anak kami. Karena kalau datang, saya belum datang, ada pakaian coklat-coklat, bubar-bubar sekolahannya dari DKI bilang begitu, anak-anak sampai ngumpet di kolong, Oke, ketakutan ya. ketakutan. Tapi kalau saya sudah datang, orang DKI-nya tidak ada yang berani. Baik, nah ini Itulah kita akan perjuangan. menyaksikan seperti apa perjuangan Kartini, ini sekolah Kartini bagi pendidikan ya pemirsa dalam tayangan berikut. Sekolah darurat ibu kembar mengalami perjalanan yang panjang dan menyimpan banyak perjuangan. Sekolah darurat ibu kembar yang biasa dipanggil dengan sebutan Sanggar Kartini ini sebelumnya berada di wilayah perkumuhan di bawah kolong jalan tol dan bersebelahan dengan rel kereta api. Sudah berusia 30 tahun, kini Sekolah Darurat Kartini memiliki wajah baru seperti sekolah layak pada umumnya. Ruangan belajar yang kondusif, serta pelajaran dan nilai akademik yang diberikan pun sesuai dengan sekolah tingkat negeri. Mampu menghasilkan ribuan lulusan berkualitas, membuat semangat ibu kembar yang berusia 70 tahun ini tidak berhenti untuk terus membagikan ilmu dan pendidikan kepada penerus bangsa. Bantuan yang diberikan ini diharapkan mampu meningkatkan pendidikan bagi generasi penerus dan mengangkat keberlangsungan hidup keluarga prasejahtera. aduh itu tahun kapan Ibu itu? 2006, 2006. 2007 ya, Iya. keliling 14 seperti tahun yang itu. lalu ya, Iya. itu. Panas ya panasan, hujan ya Ya, kehujanan, kehujanan. tapi pantang menyerah. Nah itu semangat pantang menyerah. Akhirnya anak-anak sekarang sudah ada yang Itu kembali. yang dulu di kolong-kolong kalau ada Pak dari DKI itu, sekarang udah ada yang jadi manajer, Luar jadi biasa. apa Dulu gitu. jadi TNI, jadi nakoda, sering ngasih ikan asin dan beras. Jadi kembali ya, Bu. Anak-anak. Sama itu, sekarang yang di kapal-kapal pesiar. Ya, apa? Karena corona. 19 ya. Oke, agak Oke. terdampak juga. Tapi ya. kisah sukses apa saja mungkin ketika mereka kembali dan mencoba flashback 30 tahun yang lalu mereka sempat dididik oleh Iya. Guru kembar ya. ibu-ibu yang sangat luar biasa ini. Ada nggak sih mereka curhat-curhat cerita-cerita? Oh ya, gitu? Iya, ada ada. curhat. Kalau mau menikah kan datang. Datang oke. dulu, Boleh saya menikah. Kalau saya bilang kalau belum kerja tidak boleh. Jadi minta restunya sama ibu Iya. justru ya. Pada ada yang di PLN, ada yang di Telkom, ada yang masang-masang kabel gitu. Ada yang mungkin turut mengajar adik-adiknya kah, Bu? Nggak Kalau bisa. itu kan kita nggak bisa. Oke, Iya. jadi ibu aja Iya. ya dan beberapa Iya, ya temennya. Kalau yang di Mangga 2 bekerja itu banyak, Banyak sekali. Iya. Jadi apa pelayan ya, terus Iya. kayak Alfa. Iya, Alfa, itu itu banyak banyak. sekali. Ya. Kemudian ini sudah tidak 3 dekade, Bu. Ada nggak sih perbedaan mengajar anak-anak Oh, zaman dulu dan ada. sekarang? Ada. Sangat berbeda. Sebelum Seperti apa? ada handphone, HP. Itu ya jadi masalah ya. Oke. Sebelum ada dulu handphone, udah ada handphone, ya. sekarang ada handphone. Lah ini gratis. Oh, Iya. beda Dari sekali ya. Beda Keterampilannya Tidak enggak mau. ada. Karena dia Terus, kan aduh, cepat-cepat pulang, mungkin di rumah ada HP. ada HP-nya. Kalau sekolah kan nggak boleh bawa. Nah, kalau di sekolah dulu, ya sekolah setelah pulang, dia senang di sekolah. Batik lah, ngerajut lah, apa, Gitu. bengkel gitu. Sekarang Sekarang cepat-cepat pulang. enggak, cepet-cepet pulang. Jadi perbedaannya jauh. Jadi nanti ini semakin miskin kalau saya bilang. Karena yang dulu dia punya keterampilan langsung bisa bekerja dan
perusahaan mau terima karena ada keterampilannya. Yang sekarang ini enggak punya. Nah, ini miskin ini mentalnya harus menarik ya. diubah Iya. seperti Lah, itu ini ya. Nah, itu susah ini. sekali. Nah, itu menjadi tantangan Berarti ke lebih depannya. berat lagi. Betul, menjadi tantangan yang lebih berat lagi untuk kedepannya bagaimana membuat anak-anak ini sukses. Nanti akan kita tanyakan, ya Bu ya. Ya, kita akan jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ini kayaknya kita perlu satu episode khusus. Iya, untuk berbicara Bu Ria dan dengan juga Ibu Bu Rosi sangat luar biasa. Senang nggak sih Bu kalau tiba-tiba sudah dididik berapa tahun yang lalu udah agak lupa, tiba-tiba mereka datang cerita, Bu aku sedang udah kerja di sini, udah punya rumah, punya ini segala macam. Oh Aduh, ya senangnya. tentunya senang. Senang. Datang, Biasanya dulu saya dari Bali, kecil, saya terus dari gemuk Saya- ya. terus gemuk, saya lupa Banyak kan. perubahan ya Bu Iya. yang dilihat. Siapa kayak? Hendrik. Saya Hendrik Bu, sekarang saya jadi chef di Bali. Tapi luar kan biasa. sudah cakep, Udah gemuk. Beda. Beda. gitu. Padahal dulu masak Iya. sama ibu ya di Oh, sekolah. dia Tukang ngulek ulek sambal. Sekarang jadi chef ternama Iya. di Bali ya. Tapi memang beda. Yang dulu enggak mau ngulek sambel, ada perempuan enggak mau ngulek sambel dan dia malas, itu juga enggak bisa kerja. Dianya yang bisa kerja. Jadi kalau ketemu sudah beda. Ini tetap di kolong jembatan, yang ini sudah di Bali. Sudah jadi chef. Sudah sukses Nah. gitu ya. Udah hebat. Tadi ya sudah enggak mau temenan. Iya. Ya sudah gitu Tapi ibu saja. sampai mereka sudah dewasa dan sukses masih tetap keep Tetap. up dan memberikan semangat gak sih Iya, Ibu? jadi kalau pas kan ada alumni. Oh, ada kumpul alumni ya. Nah pas hari ulang tahun sekolah darurat Kartini biasanya dia pada ke Datanglah. depan cerita. Saya dulu begini, apa yang dikatakan ibu guru itu Semuanya benar. Katanya dia, saya sih mendengarkan saja. Jadi dulu Iya. meskipun digalakin, ternyata iya. bersyukur ya Bu ya. Iya. Yang suka makan masak soto ayam sekarang saya ketemunya di kapal pesiar. Luar Oh. biasa. Saya tidur di kapal pesiar. Loh, dia dianya bagian masak. Bagian masak di sana. Jadi sangat ternyata berguna yang kita berikan. Oke. Dari pelajaran dan pengalaman yang didapatkan ini sebenarnya kalau mungkin bisa disimpulkan yang diajarkan ke anak-anak sehingga akhirnya bisa sukses tuh di sekolah darurat Kartini apa sih Bu Rian? Itu mungkin? pertama kali itu ya adab ya. Adab. Oke. Karena kita Budi adab, pekerti terus ya, Bu, ya. berkarakter, dia itu bisa diterima di masyarakat. Nggak perlu pandai, nggak perlu sampai sarjana, SMA saja sudah cukup. SMP saja laku kok di kapal itu. Tapi dia punya keterampilan, Nah, itu. masak atau apa. Nah, ngajar adab dan karakter. Ini yang kayak sekarang ini bully-bully itu. Kalau sekarang bully-bully Iya, ya. bully. Menekan angka Itu bullying ya, Bu. gurunya yang harus awas mata ini. Oke. Karena di pojok sana mungkin lah kalau gurunya main HP salah lagi. Makanya guru jangan main HP. Jadi mata ini Awas bisa lah. lihat. Berarti itu ibu terapkan juga ya Bu di Oh sekolah. iya. ya? Saya enggak Awas kita. Kita awas. Kita ngajarnya aja dari pojok sana sampai sana. Iya. Nah, Jadi semuanya. Terakhir mungkin singkat saja. Harapan ke depan mau ngapain ini Ibu? saya tetap mau Sekolah harus tetap ada untuk mereka. untuk generasi ya. Yang tidak tertampung oleh SD negeri, swasta kan bayar. Disabilitas juga nggak, Bu? Disabilitas Iya, kita ada ada teman kita 20. ada 20. ya. Oke, luar Ada biasa. 20. Kita khusus untuk itu. Satu yang deret. penting dia bisa keterampilan, nanti bisa bekerja di masyarakat, diterima. Terakhir mungkin Bu ke kamera mungkin untuk anak-anak yang sudah lulus ke kamera ini. Anak-anak yang sudah lulus dan sudah bekerja. Terima kasih tentunya mengamalkan ilmu yang kita berikan dan kamu semuanya baik dan berbudi, bermoral, berakhlak dan kembali ke sekolah dengan menyenangkan. Sudah sukses. Oke. Iya, Bu Rian ada mau tambahan? Sudah ya, ini sangat luar biasa Semoga Bu sehat Rosi Bu Rian. selalu Terima ya. kasih, sehat-sehat terus supaya bisa mendidik dan mengawal anak-anak ini. Dan kita doakan semuanya sukses ya. Terima kasih Bu Rian, terima kasih Bu Rosi. Ya pemirsa, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.